Bab 2406, Muntah Darah Karena Marah. Tingkat budidaya Wutian berada di alam Tianji Dao Wuliang. Dia mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru yang belum lengkap dan secara paksa mengaktifkan kekuatan Kunlun. Dengan penambahan kekuatan kekacauan, dia nyaris menggabungkan kedua kekuatan itu. Wutian saat ini sangat menakutkan. Kekuatannya terlalu kuat sekarang. Bahkan orang kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan tidak akan mampu menahan pukulannya. Ini, Julian merasakan nafas yang familiar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Julian terkejut. Meskipun Wutian merupakan perpaduan kekacauan dan Kunlun, Julian masih merasakannya. Menghadapi pukulan yang mengerikan, Julian tidak berani ceroboh. Dia menggunakan teknik bebas dan mudah dan tubuhnya menghilang di tempat. Pukulan Wutian meleset. Dengan pukulan ini, dia langsung menghancurkan kekosongan yang tak berujung. Julian muncul di tempat yang sangat jauh, menatap Wutian yang bengis, urat-urat menonjol di wajahnya, dan ekspresinya yang ganas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan dalam tubuhnya sekarang sangat dahsyat, dan tampaknya dia tidak terkendali. Itu pasti karena dia mempraktikkan kitab suci tertinggi 10 arah yang belum lengkap. Pemahamannya tentang kitab surgawi Kunlun tidak cukup, dan dia belum mengolah kekuatan Kunlun yang sebenarnya. Julian melihat petunjuknya. Saat dia tertegun, Wutian menyerang lagi. Julian tidak menghindar kali ini. Dia hanya berdiri di sana. Saat Wutian muncul, dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Wutian. Tinju saling beradu. Boom! Dua kekuatan yang sangat dahsyat bertabrakan. Tubuh Wutian langsung terhempas. Saat dia terlempar mundur, lengannya cepat retak, dan retakan itu menyebar dari lengannya langsung ke seluruh tubuhnya. Dia juga memuntahkan seteguk darah. Julian juga terkejut dan mundur. Saat dia mundur, kekuatan mengerikan itu menghancurkan kekosongan di belakangnya, dan kekosongan di tubuhnya terus runtuh. Akhirnya, Julian juga memuntahkan seteguk darah. Julian juga mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru, dan mengaktifkan dua kekuatan kekacauan dan King Yun, menggabungkan mereka bersama untuk menghadapi serangan Wutian. Dia tidak menggunakan kekuatan abadi. Ada juga dua kekuatan yang berperang melawan Wutian. Meski begitu, dia tetap unggul. Dia terluka, tetapi luka Wutian bahkan lebih serius. Pada saat ini, Wutian pada dasarnya telah kehilangan efektivitas tempurnya. Jika dia terus bertarung, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Wutian muncul di kejauhan, dan retakan di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Dia menatap Julian dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kamu baru berada di tahap awal Tianji Dao. Bagaimana kamu bisa menahan seranganku? Wutian tidak mempercayainya. Kekuatan Keos dan Kunlun miliknya menyatu, bahkan orang kuat yang setengah langkah memasuki alam Keos akan dikalahkan. Sekarang Julian menerima serangannya. Julian tidak ingin Wutian mengetahui kekuatan apa yang dia gunakan, jadi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Wutian tidak tahu bahwa Julian sedang mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru yang lengkap. Kamu kalah. Julian berbicara keras, suaranya bergema di seluruh kehampaan tak berujung. Menurut perjanjian kita sebelumnya, setelah kau dikalahkan, kau harus meminjamkanku kitab surgawi Kunlun selama 10.000 tahun. Tidak mungkin, aku tidak bisa kalah. Wutian meraung. Dia sekali lagi mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru yang belum lengkap, mencoba sekali lagi menyatukan kekuatan kekacauan dan Kunlun. Akan tetapi, tubuhnya tidak lagi mendukungnya untuk melakukan hal itu. Begitu dia mengaktifkan kekuatannya, retakan muncul di tubuhnya. Jika dia terus mengaktifkannya, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan dahsyat ini dan dia akan hancur total. Engah. Wutian memuntahkan darah dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terjatuh. Wush! Badao muncul di depannya dalam sekejap dan menangkap Wutian yang terjatuh. Wutian, kalau kau kalah, ya sudah kalah. Jangan memaksakan diri. Kau akan mati kalau terus seperti ini. Badao menyarankan. Wajah Wutian tampak suram dan menakutkan. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Julian lagi. Dia mencapai alam Dao surgawi yang tak terbatas dan membangkitkan tubuh suci 10.000 Dao, membuat tubuh fisiknya tak tertandingi. Dia bahkan mempraktikkan teknik rahasia yang tak terkalahkan, sutra tertinggi 10 penjuru, yang menyatukan dua kekuatan kekacauan dan Kunlun. Sekalipun dia sudah setengah langkah menuju Chaos Realm, dia masih bisa mengalahkannya. Sekarang, dia dikalahkan oleh Julian, orang yang paling dibencinya. Dia tidak mau menerimanya. Dia tidak percaya itu benar. Aku tidak akan kalah. Datang lagi. Raungan kengganan dan kemarahan Wutian bergema di seluruh kehampaan tak berujung. Gelombang suara yang mengerikan itu menyabu, dan segala sesuatunya runtuh dimanapun mereka lewat.
Wu Tian tidak dapat menerima hasil kekalahannya. Dia ingin bertarung lagi. Akan tetapi, tubuhnya sudah penuh lubang dan tidak dapat lagi menopang tubuhnya untuk bertarung. Begitu dia menggunakan kekuatannya, tubuhnya terus hancur. Dia harus menyebarkan kekuatannya. Di kejauhan, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya tengah menyaksikan pertempuran itu. Pertempuran ini sungguh di luar dugaan mereka. Tidak seorang pun menyangka Julian dan Wu Tian begitu kuat. Bahkan Wu Tian yang kalah pun bisa membunuh Hernandez yang sebelumnya dibunuh oleh Farah, apalagi Julian. Julian melangkah ke dalam kehampaan, melangkah satu persatu, muncul di depan Wu Tian, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Berikan padaku." Wu Tian menatap Julian sambil menggertakkan giginya, dengan amarah di matanya. "Kenapa, kamu tidak mampu kehilangannya dan tidak berencana memberikannya kepadaku?" Wajah Julian menjadi gelap, nadanya menjadi rendah, dan dia berkata dengan dingin, "Jika memang begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Niat membunuh terpancar dari tubuh Julian. Badao melangkah maju dan berdiri di depan Julian. "Apakah kamu ingin mencoba?" Melihat ada yang tidak beres, beberapa makhluk datang lagi dari kejauhan. Ziwei, Muzu, Falmi, Yue Ming dan orang kuat lainnya semuanya muncul di depan Julian. Melihat susunan pemain ini, Badao menjadi takut. Dia berbalik dan menatap Wu Tian, lalu berkata, "Wu Tian, jika kamu bersedia menerima kekalahan, biarkan dia berjaga selama 10.000 tahun. Gunung Kunlun mampu menanggungnya." Wu Tian dengan enggan mengeluarkan buku surgawi dari Gunung Kunlun dan melemparkannya kepada Julian. "Terima kasih banyak." Julian berkata demikian dan jasadnya menghilang dari tempatnya. 10.000 tahun kemudian, aku akan mengembalikannya kepadamu tepat waktu. Saat berikutnya, Julian muncul di tempat tak berpenghuni di alam semesta abadi. Gunung suci ini tidak dihuni oleh makhluk hidup apapun, jadi dia mendirikan formasi waktu di sini, lalu membuka kitab surgawi Kunlun dan tidak sabar untuk membacanya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berada dalam formasi waktu, dia tidak akan mampu mengolah kekuatan Kunlun dalam 10.000 tahun di dunia luar. Yang harus dia lakukan hanyalah menghafal kitab suci di kitab Kunlun. Jika Anda tidak dapat mengingatnya saat itu, salin saja. Alam semesta abadi. Istana Gunung Suci. Wu Tian duduk di kursi pertama, tubuhnya penuh luka, tetapi dia tidak punya waktu untuk merawat luka-lukanya. Penuh kebencian. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. "Wu Tian, kekalahan sekali bukan berarti kau akan kalah selamanya. Badao menghibur, berlatihlah dengan keras, dan cepat atau lambat kau akan mampu mengalahkan anak itu." Wu Tian teringat bahwa dia telah dikalahkan oleh Julian 2 kali, dan bahwa wanita yang dicintainya Yao Yun telah tidur dengan Julian dan melahirkan seorang putra. Dia menjadi begitu marah hingga dadanya naik turun, dia meludahkan darah, lalu pingsan. Ziwei dan orang kuat lainnya sedang menunggu Julian di reruntuhan gerbang abadi. Farah melihat reruntuhan di depan dan berkata, "Meskipun tempat ini telah hancur, ini adalah area inti dari alam semesta abadi dan area inti dari domain abadi. Tempat ini diberkati oleh dao surgawi dari domain abadi. Jika kita membangun gerbang gunung di sini lagi, energi spiritual surga dan bumi akan segera dipulihkan." Saudara Julian berkata bahwa dia ingin membuat sekte. Sekarang dia sedang menyendiri. Mari kita ambil alih tugas memperbaiki area ini. Bab 2407, 10.000 tahun. Julian memberitahu Farah bahwa dia ingin mendirikan sekte di sini. Sekarang Julian sudah mengasingkan diri, Farah juga mengemukakan masalah ini. Ziwei menganggukkan kepalanya dan berkata, "Julian memiliki potensi yang besar. Menjadi dekan Akademi Tianshan jelas tidak akan memuaskannya. Di masa depan, dia akan berdiri di piramida 9 alam dan harus memiliki kekuatannya sendiri." Yuming juga tahu tentang rencana ini. Ini semua dibicarakan antara mereka dan Astan. Pertama-tama, dapatkan pijakan di 9 alam tak berujung, lalu tunggu aura alam kekacauan keluar. Begitu aura alam kekacauan tercium, itu akan menjadi pemakaman langit ketiga di alam kekacauan. Apakah ini akhir kehidupan Chaos Heavenly Dao dan kehancuran Chaos Realm? Atau mungkin penguasa domain kekacauan yang telah meninggal terlahir kembali dengan bantuan Dao Surgawi domain kekacauan, semua ini akan terungkap. Yue Ming lalu berkata, "Karena Julian telah mengasingkan diri, serahkan tugas membangun kembali Gunung Suci di sini kepada kami." Selanjutnya, Ziwei, Farah, Muzu, Falmi, Yuming dan orang kuat lainnya mulai membangun kembali tanah suci di gerbang abadi yang runtuh. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun berlalu. 10.000 tahun berlalu, dan gunung dan tanah suci muncul di sini. Nadi spiritual di sini pernah hancur. Namun, tempat ini adalah area inti dari domain abadi. Di bawah perlindungan domain surgawi Dao, energi spiritual di sini telah pulih dalam 10.000 tahun. 10.000 tahun kemudian, Julian juga keluar dari formasi.
Selama 10.000 tahun di dunia luar, dia tidak mengolah kekuatan Kunlun, dan dia bahkan tidak sepenuhnya memahami kitab surgawi Kunlun. Dia hanya mengingat prasasti kitab surgawi Kunlun dan bahkan menyalinnya. Julian keluar dari pengasingannya, dan dia segera pergi untuk merasakan nafas Wutian. Dia merasakannya dalam sekejap. Jasadnya lenyap dari tempatnya, dan sesaat kemudian muncul di Gunung Suci tempat Wutian sedang menyendiri. Sudah 10.000 tahun sejak perang. Wutian juga telah menyembuhkan dalam formasi waktu. Namun luka-lukanya terlalu parah. Meski sudah lama berlalu dalam formasi waktu, luka-lukanya masih sangat serius. Julian menerobos formasi waktunya, dengan ekspresi muram di wajah pucatnya. Dia berdiri dari tanah dan menatap Julian yang muncul di depannya. Dia mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol di lengannya. Julian mengeluarkan kitab suci Kunlun, melemparkannya ke Wutian, dan berkata, batas waktu 10.000 tahun telah tiba. Aku di sini untuk mengembalikan kitab suci Kunlun. Wutian menyimpannya dengan tenang. Dia mengira Julian akan pergi, namun Julian tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di atas batu di dekatnya, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Wutian, mari kita mengobrol. Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Suara Wutian sangat rendah, dan bahkan mengandung niat membunuh. Julian melambaikan tangannya dengan santai dan membentuk formasi di sini untuk menghalangi deteksi pikiran ilahi. Kemudian dia bertanya, aku ingin tahu apa tujuanmu datang ke 9 alam tak berujung. Kau harus tahu bahwa tujuanku datang ke 9 alam tak berujung adalah untuk mencari tahu kebenaran tentang pemakaman langit, untuk memahami seperti apa dunia di luar alam kekacauan, untuk mencari tahu orang-orang kuat seperti apa yang ada di luar alam itu, dan untuk mempersiapkan pemakaman langit ketiga. Bagaimana denganmu? Apa tujuanmu datang ke 9 alam tak berujung? Meskipun Julian dan Wutian merupakan musuh lama, pada akhirnya mereka berasal dari wilayah yang sama dan memiliki musuh yang sama. Dia ingin mengetahui tujuan sebenarnya Wutian datang ke 9 alam tak berujung. Dia juga ingin tahu bagaimana Wutian mengetahui sutra tertinggi 10 penjuru. Apakah ada juga alam rahasia Sumi di klan Chaos? Dia juga pernah ke alam rahasia dan berkultivasi di sana. Alam rahasia Sumi mirip dengan jalan menuju kebangkitan. Karena Chaos Domain dan Akademi King Yun telah muncul, mereka pasti juga muncul di domain lain dan tempat lain. Sutra tertinggi 10 penjuru pasti ditinggalkan di alam rahasia ini. Julian yakin bahwa dia bukan satu-satunya yang melihatnya, tetapi tidak seorang pun dapat mempraktikkan sutra tertinggi 10 penjuru secara lengkap. Sekalipun itu dibudidayakan oleh Wutian, itu tidaklah lengkap, kalau tidak, dia tidak akan mampu mengendalikannya setelah mengerahkan kekuatannya. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepadamu, pergilah. Wutian menunjuk ke kejauhan. Makhluk macam apa bidadari itu? Apakah dia keturunan dari penguasa kekacauan? Julian bertanya lagi. Namun, aura mengerikan muncul dari tubuh Wutian, dan dia tampaknya siap untuk mengambil tindakan. Kamu bukan tandinganku. Julian berkata demikian, dan jasadnya pun lenyap dari tempatnya. Begitu dia pergi, formasi di sini menghilang. Ketika Wutian menggunakan kekuatannya, luka dalam tubuhnya langsung terkena dampaknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Dia menatap ke tempat di mana Julian menghilang, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan dingin, cepat atau lambat, aku akan menginjakmu. Begitu Julian pergi, Badao muncul. Melihat Wutian memuntahkan darah, dia juga merasakan aura yang ditinggalkan Julian. Julian sudah ada di sini. Dia menatap Wutian dan berkata, Wutian, tidak perlu marah sekarang. Kakak senior membiarkanmu menjadi penguasa Gunung Kunlun, itu sudah cukup untuk menunjukkan potensimu. Selama kamu berkonsentrasi pada latihan, kamu pasti akan mendapat tempat di 9 alam di masa depan. Kemudian kamu bisa pergi dan membunuh Julian. Terima kasih, Paman. Aku tahu. Wutian dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, aku akan berangkat kembali ke Gunung Kunlun. Aku akan mundur untuk menerobos alam kekacauan setengah langkah dan berusaha menerobos cermin dan memasuki alam kekacauan setengah langkah sebelum peristiwa Hongmeng. Tidak banyak waktu tersisa sampai acara Hongmeng. Tidak banyak waktu tersisa bagi Wutian. Setelah Julian pergi, dia kembali ke bekas gerbang abadi. Dulu tempat ini pernah hancur, tapi sekarang sudah dipugar dan areanya sudah jauh lebih luas. Julian muncul di Gunung Suci. Ada istana megah di puncak gunung. Dia muncul di aula, dan beberapa orang lainnya segera muncul. Keluar dari retret, Ziwei, yang mengenakan gaun ungu, bertanya dengan rasa ingin tahu begitu dia muncul, apa yang kamu pelajari dari kitab surgawi Kunlun? Julian tersenyum pahit dan berkata, menurutmu, apa kitab suci itu? Apakah menurutmu kamu dapat memahaminya hanya dengan mengatakannya? Farah juga muncul dan berkata, Saudara Julian, kami telah membangun kembali gerbang gunung di sini dalam 10.000 tahun terakhir. Sekarang kami menunggu Anda. Menurut Anda,
Apa nama yang tepat untuk sekte baru kami? Yang lainnya menatap Julian. Julian memandang beberapa tokoh kuat di aula. Ziwei, kamu adalah tetua agung sekte langit atas. Sekarang aku berencana untuk membuat sekte baru. Apakah kamu bersedia meninggalkan sekte langit atas dan bergabung dengan sekte yang aku buat? Julian menatap Ziwei terlebih dahulu. Saya khawatir itu tidak mungkin. Ziwei menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, jika aku hanya seorang tamu, maka tidak masalah. Namun, jika kau ingin aku meninggalkan sekte langit atas, maka itu tidak mungkin. Julian memandang Muzu dan Falmi. Kalian semua adalah murid Akademi King Yun. Muzu tersenyum dan berkata, aku tidak ada hubungannya dengan Akademi King Yun lagi. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kembali ke Akademi Tianshan. Aku bisa meninggalkan Akademi Tianshan kapan saja. Setelah memikirkannya, Falmi pun berkata, aku kalah darimu dan menjadi pelayanmu. Dimanapun kamu berada, aku akan ada di sana. Setelah mendengar jawaban ini, Julian punya ide dalam benaknya. Di antara orang-orang kuat itu, hanya Ziwei yang sedikit merepotkan dan tidak akan bergabung dengan sekte yang didirikannya dengan sepenuh hati. Tidak ada masalah dengan Muzu, Falmi, Farah, dan Yue Ming. Yue Ming bertanya, apa nama sekte ini? Julian berpikir sejenak dan berkata, surga. Bab 2408, Kekacauan satu lawan satu. Surga adalah keyakinan Julian sejak kecil. Ia dilahirkan di dunia modern, dan surga adalah legenda kuno. Ada surga di alam semesta manusia, jadi bagaimana mungkin tidak ada surga di sini? Tubuhnya berkelebat dan menghilang di aula, dan sesaat kemudian ia muncul di luar gerbang gunung suci ini. Dengan lambaian tangannya, sebuah gunung di daerah yang sangat jauh hancur dan sebuah batu besar muncul. Batu itu terbang dan muncul di luar gerbang gunung. Julian mengeluarkan pedang kekacauan, melompat dari tanah, dan menulis kata, surga, di batu. Beberapa orang lainnya mengikuti hal yang sama. Ziwei tersenyum dan berkata, Julian, selamat. Mulai sekarang, kamu adalah penguasa istana surgawi. Kapan kamu berencana untuk mengadakan upacara pembukaan? Julian berkata, jangan terburu-buru. Tunggu sampai festival Hongmeng berakhir sebelum mengadakan upacara pembukaan. Saat itu, kamu akan menjadi terkenal dalam sekejap dan menjadi salah satu yang terkuat di 9 alam. Setelah itu rombongan kembali ke aula utama. Julian duduk di kursi pertama di aula. Saat dia duduk di kursi pertama, dia dikenali oleh Dao Surgawi dari domain abadi. Ia menjadi penguasa domain abadi dan dapat menikmati kekayaan domain abadi. Rasanya sangat menyenangkan diselimuti takdir surga. Tidak heran setiap makhluk hidup ingin naik ke sana. Jika seorang penguasa domain saja seperti ini, bagaimana dengan penguasa keabadian? Julian tidak dapat menahan napas. Kemudian, dia melihat ke arah orang-orang di aula. Sekarang hanya ada sedikit dari kita di surga, tapi jangan khawatir. Tidak lama lagi surga akan terkenal di 9 wilayah. Bagaimana posisi harus dialokasikan sekarang? Julian berada dalam dilema. Yue Ming berkata, jangan terburu-buru, tunggu sampai upacara pembukaan diadakan sebelum membuat keputusan. Ziwei juga mengangguk dan berkata, baiklah, menurutku tidak perlu terburu-buru. Saat pengadilan surgawi membuka pintunya, aku pasti akan mengundang kepala sekte langit atas untuk datang dan menyemangati pengadilan surgawi. Sekarang mari kita berangkat ke wilayah Hongmeng. Ziwei menantikan acara Hongmeng ini. Oke, Julian mengangguk. Lalu, dengan sebuah pikiran, formasi pedang dari seluruh langit dan bumi menyelimuti tanah pegunungan suci ini. Setelah membentuk formasi, Julian dan yang lainnya meninggalkan domain abadi. Kali ini mereka pergi langsung menggunakan susunan teleportasi. Setelah keluar dari susunan teleportasi, mereka muncul di alam semesta inti di domain Hongmeng. Masih ada waktu sebelum acara Hongmeng. Namun, berita tentang peristiwa Hongmeng telah menyebar, dan sekarang alam semesta inti dari domain Hongmeng, alam semesta Hongmeng, telah mengumpulkan beberapa orang kuat dari 9 domain. Hampir semua gunung dan tanah suci di beberapa planet inti di alam semesta Hongmeng telah disewakan. Julian dan yang lainnya hanya menemukan gunung suci di planet terpencil, dan menetap sementara di gunung suci ini, menunggu pembukaan acara Hongmeng. Gunung suci, gunung belakang. Di sebuah istana. Julian duduk bersila, dan di seberangnya ada Farah. Farah mengenakan gaun hitam dengan rambut panjangnya terurai di belakang kepalanya. Dia juga duduk bersila di tanah, kurang dari 1 meter dari Julian. Julian menggunakan indera keilahiannya untuk menatap mata Farah. Di bagian terdalam matanya, Julian melihat beberapa prasasti yang tersebar. Seolah-olah sebuah pohon besar telah tumbang, hanya beberapa akar kecil yang masih tertanam di dalam tanah. Setelah beberapa lama, Julian akhirnya berhenti dan mendesah pelan. Saudara Julian, bagaimana? Apakah masih ada harapan? Farah menatap Julian penuh harap. Balas dendamnya yang besar tercapai, dia memenuhi keinginannya dan menyelesaikan sebab dan akibat.
Dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Meskipun demikian, ia masih berharap agar pupil matanya yang ganda dapat dipulihkan. Julian berkata dengan sungguh-sungguh, sulit, sangat sulit. Energi pupil ganda telah terkuras. Bahkan jika aku memiliki pemahaman awal tentang prasasti pupil ganda, aku tidak dapat memperbaikinya. Satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan energi untuk terus mengairinya. Jika aku dapat mengaktifkan kembali vitalitas pupil ganda, meskipun hanya sedikit, aku dapat memulihkannya. Namun, aku tidak tahu ramuan surga dan bumi seperti apa yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali vitalitas pupil ganda. Mendengar ini, Farah tersenyum dan berkata, tidak masalah meskipun aku tidak bisa pulih. Bagaimanapun, aku sudah membalas dendam dan aku tidak membutuhkan mata ganda lagi. Julian mengeluarkan satu-satunya buah dao yang tersisa, menyerahkannya, dan berkata, ambillah buah dao ini terlebih dahulu, dan cobalah gunakan energi buah dao untuk memeliharanya. Ah! Farah tertegun sejenak, lalu segera berhenti dan berkata, Saudara Julian, ini terlalu mahal, saya tidak tahan. Dia pernah menyerap dan memurnikan buah tao, dan dia tahu betapa ajaibnya buah tao. Ini mungkin buah paling ajaib yang diketahuinya. Julian tersenyum dan berkata, buah ini tidak banyak gunanya bagiku, jadi ambil saja. Terima kasih, Saudara Julian. Farah penuh rasa terima kasih. Dia menyimpan buah tao itu dan memegangnya dengan kedua tangan, takut buah itu akan rusak. Dia berdiri dan berkata, Saudara Julian, saya tidak akan mengganggu Anda berlatih. Saya akan pergi dulu. Julian mengangguk dan berkata, sebelum festival Hongmeng dimulai, ingatlah untuk menelponku. Oke. Farah tidak banyak bicara. Setelah mengatakan, oke, dia berbalik dan pergi. Julian mengatur formasi waktu di sini, dan kemudian mengatur formasi untuk mengisolasi napas. Setelah itu, dia mengeluarkan salinan kitab surgawi Kunlun dalam formasi waktu dan mulai memahaminya dengan serius. Sambil memahami, dia tidak lupa untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Alamnya saat ini berada pada tahap awal Tianji Dao, dan pemahamannya tentang Dao sangat mendalam. Asalkan dia diberi waktu dan kekuatan tercapai, dia akan mampu menerobos dan memasuki tahap akhir Tianji Dao. Satu-satunya kesulitannya adalah memasuki alam tak terbatas dari Dao surgawi tertinggi. Waktu berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari 10.000 tahun dari peristiwa Hongmeng. Julian juga berlatih dalam formasi waktu untuk waktu yang lama. Selama periode ini, ia mengeluarkan kristal ajaib dari luar angkasa dan menyerap energi kristal untuk meningkatkan kekuatannya. Kristal hitam ini diperoleh dengan membunuh induk serangga dalam ilusi Sumi di Akademi Qingyun. Meskipun energi dalam kristal itu jahat, namun juga menakutkan. Julian memurnikan aura jahat dan menyerap energi paling murni. Sekarang wilayah kekuasaannya juga telah ditingkatkan dari tahap awal Tianji Dao selama masa retretnya ke tahap tengah Tianji Dao. Pada saat yang sama, dia juga memahami kitab surgawi Kunlun. Dia memahami sutra tertinggi 10 penjuru secara lengkap, dan dengan penguasaannya atas sutra hati yang asli, dia mampu memahami kitab suci yang tercatat dalam kitab surgawi Kunlun. Pada saat ini, dia telah mengembangkan kekuatan Kunlun. Sekarang, dia telah mengolah kekuatan 10 penjuru Dao menjadi 4 jenis, kekacauan, Qingyun, keabadian, dan Kunlun. Hanya ada 6 hal lagi yang tersisa untuk mencapai 10 jenis kekuatan, 10 arah Dao, dan 10 arah kekuatan magis langit dan bumi. Julian. Terdengar teriakan dari luar formasi. Julian segera berhenti berlatih, membubarkan formasi, dan berjalan keluar dari formasi. Seorang wanita cantik mengenakan gaun ungu berdiri di sampingnya. Ya, kamu berada di tahap tengah Tianji Dao. Ziwei berkata dengan kekaguman di wajahnya yang cantik, menurut kecepatan kultivasimu, tidak akan lama lagi kau bisa memasuki alam Wuliang dari Tianji Dao. Saat kau memasuki alam Wuliang dari Tianji Dao, bahkan aku tidak akan menjadi lawanmu. Ziwei mengetahui kekuatan Julian. Pada tahap awal Tianji Dao, seseorang dapat membunuh prajurit half-step chaos biasa. Saat dia memasuki wilayah tak terbatas dari Dao surgawi, hanya orang-orang kuat di alam kekacauan yang akan mampu bertarung dengannya. Tak terkalahkan di bawah Chaos Realm, 1 lawan 1 di Chaos Realm. Dia sangat yakin bahwa Julian dapat melakukannya dan menukar nyawanya dengan seorang pria kuat di alam kekacauan di Tianji Dao Wuliang. Bab 2049, Daftar Kekacauan. Memikirkan hal ini, Ziwei merasa bingung. Saya masih ingat saat pertama kali bertemu Julian, kultivasinya masih sangat rendah, dan dia diburu oleh leluhur penyu, melarikan diri ke seluruh dunia. Sekalipun dia bebas dan tenang, dia hampir kehilangan nyawanya. Dalam waktu sesingkat itu, Julian telah menjadi begitu kuat. Itu benar. Julian tiba-tiba bertanya, acara Hongmeng ini acara macam apa? Ziwei segera menjadi tertarik dan bertanya, apakah kamu tahu peringkat Wuliang dan peringkat kekacauan? Julian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Ziwei mulai berbicara tanpa henti.
Peringkat tak terbatas adalah standar untuk mengukur kedalaman pencapaian di alam tak terbatas. Sesekali, 9 alam akan mengadakan pertemuan besar, di mana makhluk-makhluk di alam tak terbatas akan bertukar ide dan merumuskan peringkat tak terbatas. Secara teori, siapapun di alam tak terbatas dapat berpartisipasi. Namun, ada kesenjangan besar antara Half Step Infinity Extreme Dao, Eternal Infinity Extreme Dao, dan bahkan Earth Infinity Extreme Dao dan Heaven Infinity Extreme Dao. Jadi ini telah menjadi daftar yang diperebutkan oleh para ahli Heaven Infinity Extreme Dao. Siapapun yang dapat masuk ke dalam daftar akan terkenal di seluruh 9 wilayah. Dan Chaos Ranking bahkan lebih kuat. Selama kamu telah memasuki Half Step Chaos Realm, kamu akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan bersaing memperebutkan Chaos Ranking. Hanya ada beberapa orang kuat di alam kekacauan di 9 alam. Ini berarti beberapa ahli alam kekacauan setengah langkah juga bisa masuk dalam daftar. Setelah mendengar ini, Julian tiba-tiba mengerti. Anda begitu bertekad untuk berpartisipasi dalam acara Hongmeng. Apakah Anda ingin masuk ke dalam daftar kekacauan? Julian bertanya. Yaitu. Ziwei berkata dengan bangga, hanya ada beberapa Master Chaos Realm, dan Chaos Ranking dari semua generasi memiliki 100 teratas. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku melihat 9 alam tak terbatas, aku sangat kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk masuk ke 100 teratas dari 9 alam. Aku bahkan bisa mendapatkan peringkat yang relatif tinggi. Pada saat itu, aku akan benar-benar terkenal di seluruh dunia. Julian juga tampak penuh harap. Dia tidak tertarik pada daftar kekacauan atau daftar tak terbatas. Namun, dia dan Astan telah berdiskusi bahwa mereka akan menjadi terkenal di Festival Hongmeng dan membuat pengadilan surgawi terkenal. Dia tidak mempunyai kualifikasi untuk ikut serta dalam daftar kekacauan, tetapi dia dapat bersaing untuk daftar tak terbatas. Menurutmu, peringkat berapa yang bisa aku dapatkan di daftar tak terbatas dengan kekuatanku saat ini? Julian bertanya. Ziwei berpikir sejenak dan berkata, dilihat dari catatan pertempuranmu sebelumnya, kamu setidaknya bisa mendapatkan posisi 3 teratas di peringkat Wuliang, atau bahkan bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Ziwei memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Julian. Meskipun tingkatan Julian saat ini hanya tahap tengah Tianji Dao, ia telah menguasai begitu banyak keterampilan unik. Orang ini pasti dapat bersaing untuk peringkat tak terbatas. Apakah itu berarti kita harus memasuki alam kekacauan setengah langkah untuk bersaing memperebutkan peringkat kekacauan? Julian bertanya. Petik 2. Mendengar ini, Ziwei menatap Julian dalam-dalam. Kemudian dia berkata, secara teori, tidak ada batasan pada level kultivasi, tetapi semua orang yang telah berpartisipasi dalam kompetisi Chaos Ranking telah memasuki Half Step Chaos Realm. Bahkan beberapa Master Half Step Chaos Realm tidak memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Julian mengusap dagunya dan bertanya, menurutmu, apakah aku bisa masuk dalam Chaos Ranking jika aku ikut serta? Kurasa, meskipun aku berada di peringkat 100 Chaos Ranking, itu lebih penting daripada menjadi yang pertama di Infinity Ranking. Ziwei sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mau ikut kompetisi Chaos Ranking? Ada apa? Apakah ada masalah? Julian menatapnya. Tidak masalah. Ziwei tidak berkata apa-apa, karena Julian telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan sebelumnya, dan dia masih memiliki jurus khusus yang belum pernah dia gunakan saat bertarung dengan Wutian. Itulah diagram formasi yang dipahami saat menerobos ke Dao Surgawi. Bahkan dia takut dengan formasi ini. Mungkin, kamu benar-benar bisa mencobanya. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa masuk ke dalam 100 besar Chaos Ranking. Saat dia mengatakan ini, Ziwei sendiri terkejut. Dia hanya berada di tahap tengah Tianji Dao, dan dia sudah berada di 100 teratas daftar kekacauan. Ini terlalu mengerikan. Jika seseorang dapat mencapai alam kekacauan setengah langkah, atau bahkan alam kekacauan, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di 9 alam? Ayo pergi. Julian tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan pergi. Tak lama kemudian mereka tiba di aula depan Istana Suci. Banyak orang kuat telah berkumpul di aula depan. Ketika Julian muncul, mereka semua menatapnya. Yuming bertanya pertama, Julian, apakah kamu berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat Wuliang? Saya tidak akan berpartisipasi. Julian menggelengkan kepalanya. Yue Ming menghela napas lega dan berkata, jika kamu tidak ingin berpartisipasi, maka aku akan pergi. Bertujuan untuk mendapatkan tempat pertama, Julian bertanya. Tentu saja, Yuming berkata dengan percaya diri, jika kamu berpartisipasi, aku tidak akan pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi dan melihat apakah aku dapat memenangkan tempat pertama di peringkat Wuliang. Itu seharusnya tidak mungkin. Julian menyiramnya dengan air dingin dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, dan kamu masih ingin bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Yuming berkata tanpa berkata apa-apa, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi itu tidak berarti aku lemah.
Aku yakin aku tak terkalahkan kecuali kamu di alam yang sama. Benar-benar, Julian bertanya balik, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Wu Tian? Petik 2 petik 2. Yue Ming kehilangan kesabarannya ketika ditanya pertanyaan ini. Dia benar-benar tidak yakin bisa mengalahkan Chaos Wu Tian. Dia menyentuh hidungnya tanpa daya dan berkata, aku kehilangan semua kepercayaan diriku setelah dipukul olehmu. Julian terkekeh dan berkata, selalu merupakan ide yang bagus untuk mencobanya dan melihat seperti apa orang-orang kuat sejati di 9 alam tak terbatas. Kamu masih memiliki jalan yang panjang. Kamu baru saja memasuki alam tak terbatas dari Dao Ekstrim Surgawi belum lama ini. Kamu telah tinggal di alam ini. Mungkin pada acara berikutnya, kamu dapat mengambil tempat pertama. Ngomong-ngomong, apakah kalian ikut berpartisipasi? Julian memandang Falmi, Farah, Muzu dan pria kuat lainnya dan bertanya. Farah adalah orang pertama yang berkata, aku tidak akan pergi. Meskipun aku berada di alam tak terbatas Dao Surgawi, aku telah kehilangan kedua pupilku, jadi kekuatanku sangat berkurang. Bahkan jika aku pergi, aku mungkin tidak bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Saya ingin mencobanya. Falmi berkata, dulu aku pernah memasuki alam kekacauan primordial setengah langkah, tetapi sekarang aku telah jatuh ke alam Dao tak terbatas surgawi ekstrim. Aku ingin memasuki alam kekacauan primordial setengah langkah lagi, dan aku harus berjuang untuk mendapatkan kembali hati Daoku. Ya, Julian mengangguk sedikit, lalu menatap Muzu. Muzu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menginginkan ketenaran dan kekayaan, jadi aku tidak akan memperjuangkannya. Dan bahkan jika aku memperjuangkannya, aku tidak akan bisa masuk dalam 100 besar Chaos Ranking. Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita pergi ke Gunung Hongmeng dulu untuk memeriksa situasinya dan melihat orang-orang kuat mana yang sudah datang. Kali ini aku harus menempati tempat di daftar kekacauan. Kata Julian. Petik 2 petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa orang kuat memandang Julian. Peringkat kekacauan. Yue Ming terkejut dan berkata, tidak mungkin. Kamu baru berada di tahap awal Tianji Dao, dan kamu akan bersaing untuk mendapatkan Chaos Ranking. Apakah ini lelucon? Apakah kamu meragukan kemampuanku? Julian meliriknya. Mendengar ini, Yue Ming langsung berhenti berbicara. Aku hanya mengumpat dalam hati, mesum. Ayo pergi. Julian tertawa keras, dan kemudian tubuhnya menghilang dari gunung suci ini. Saat berikutnya dia muncul di luar gunung Hongmeng. Dan orang-orang kuat seperti Ziwei, Muzu, Falmi, Farah, Yuming dan lainnya juga muncul. Bab 2450, Kitab Langit. Hongmeng Aula Suci merupakan kawasan inti dari Hongmeng Universe. Alam semesta Hongmeng merupakan area inti dari domain kekacauan. Gunung suci Hongmeng sangat besar. Diameter semua gunung suci yang digabungkan mencapai 3 juta tahun cahaya. Julian menatap tanah pegunungan suci di depannya. Energi yang sangat murni muncul dari tanah pegunungan yang suci. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, sungguh tempat yang luar biasa. Tempat ini layak menjadi nomor 1 di 9 alam. Aku tidak tahu seberapa kuat tanah pegunungan suci ini dibandingkan dengan alam abadi. Tentu saja. Ziwei melanjutkan, ini adalah Gunung Roh Hongmeng milik Tyrant, orang terkuat di 9 alam tak berujung. Secara alami, gunung ini tidak sebanding dengan alam abadi. Ketika kamu menjadi orang terkuat di 9 alam suatu hari nanti, kamu juga dapat membuat Tyrant melepaskan Gunung Roh Hongmeng. Pertama tanpa akhir, Julian bergumam pada dirinya sendiri. Bisakah dia mencapai level ini? Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ingin memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, mengganti pokok bahasan, dan berkata, ayo pergi. Beberapa orang berjalan maju. Segera mereka tiba di luar gerbang Gunung Gerbang Hongmeng. Di luar gerbang-gerbang Hongmeng, banyak makhluk hidup berkumpul. Mereka berdiri di kejauhan, memperhatikan setiap gerakan gerbang. Mereka semua ingin melihat orang-orang kuat mana yang akan datang ke gerbang Hongmeng untuk acara Hongmeng ini. Di luar gerbang gunung, ada banyak murid yang bersenjata lengkap menjaga. Murid-murid ini mengenakan baju zirah, memegang pedang, dan tampak sangat kuat. Begitu Julian dan yang lainnya muncul, jalan mereka terhalang. Apakah kamu punya undangan? Sebuah suara dingin dan kejam terdengar. Murid yang berjaga di luar gerbang gunung tidak membiarkan Julian dan kelompoknya lewat hanya karena ada sosok wanita cantik yang tak tertandingi di antara mereka. Undangan? Julian sedikit terkejut, lalu berbalik menatap Ziwei dan bertanya, apakah kamu masih memerlukan undangan untuk berpartisipasi dalam acara Hongmeng? Saya lupa. Ziwei menepuk dahinya dan berkata, undangan memang diperlukan. Dari apa yang aku tahu, Sekte Hongmeng telah mengirimkan undangan kepada beberapa orang kuat terkenal di 9 wilayah. Jika kamu tidak memiliki undangan, kamu dapat pergi ke kota Hongmeng, markas Sekte Hongmeng, untuk mendapatkannya.
Selama kamu memiliki tingkat kekuatan tertentu, kamu bisa mendapatkan undangan. Ziwei datang terburu-buru, sampai-sampai dia lupa akan undangannya. Setelah itu, rombongan berangkat dan menuju kota Hongmeng di dekatnya. Ada banyak benteng sekte Hongmeng di kota ini. Ada banyak pengikut sekte Hongmeng di setiap benteng. Di luar setiap benteng, ada antrean panjang. Ini adalah makhluk yang datang tanpa undangan untuk menerimanya. Hanya mereka yang menerima undangan yang berhak memasuki gerbang Hongmeng. Tempat ini adalah gerbang Hongmeng, gerbang nomor 1 di 9 alam. Meskipun Julian dan yang lainnya sangat kuat, mereka tidak bertindak gegabah, tetapi berbaris dengan sadar. Baris ini berlangsung selama 3.000 tahun. 3.000 tahun kemudian, akhirnya tiba giliran Julian dan teman-temannya. Langkah-langkah untuk menerima undangan sangatlah sederhana. Selama Anda telah memasuki wilayah Tianji Dao, Anda berhak menerima undangan. Julian dan kelompoknya menerima undangan dan kemudian memasuki Hongmeng Aula Suci. Karena undangan mereka hanyalah undangan biasa, akomodasi yang mereka terima relatif terpencil di Gunung Suci yang jauh dari puncak utama Hongmeng. Di Gunung Suci ini, ada halaman-halaman independen yang tak terhitung jumlahnya, dan di setiap halaman hidup satu makhluk dari alam Tianji Dao. Setelah Julian dan yang lainnya memasuki gerbang Hongmeng, mereka mulai menunggu. Sementara Julian menunggu, dia juga mencoba merasakan aura Astan. Tidak sampai kurang dari 1.000 tahun sebelum dimulainya peristiwa Hongmeng, Astan muncul di gunung spiritual Hongmeng. Begitu Astan muncul, Julian menemukannya. Dengan cara yang mandiri, Astan membentuk formasi. Senior. Julian memanggil dengan hormat. Astan duduk di kursi, berhenti sebentar, dan berkata, "Mengapa kamu begitu jauh? Aku lebih tua darimu, panggil saja aku kakak." Kakak Astan. Julian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah mendapatkan buku Changqiong?" Pikiran Astan tergerak, dan sebuah kitab suci muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke Julian dengan santai, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Aku mendapatkannya secara alami karena aku mengambil tindakan." Julian sangat gembira. Dia segera mengambil kitab langit dan membukanya untuk dibaca. Setelah melihat beberapa kitab suci misterius, dia memastikan bahwa itu adalah kitab langit, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Saudara Astan, bagaimana kamu mendapatkannya?" Astan tersenyum dan berkata, "Aku membuat kesepakatan dengan penguasa wilayah langit." Julian bertanya, "Kesepakatan apa?" Dia sangat penasaran. Kitab surgawi adalah sebuah harta karun. Sebagai makhluk kuat di alam kekacauan, penguasa wilayah langit pasti tidak menyadari hal itu. Apa sebenarnya yang dibawa Astan untuk ditukar dengan buku surgawi dengan penguasa wilayah langit? Astan berkata dengan malas, "Penguasa wilayah langit selalu iri dengan penguasaan bebas dan mudah milikku. Aku menggunakan penguasaan bebas dan mudah untuk membuat kesepakatan dengannya. Setelah aku menyalin satu salinan buku langit, aku memberikan penguasaan bebas dan mudah kepadanya." Ah! Julian terkejut dan berkata, "Bahkan yang bebas dan tak terkendali pun telah menyebar." Hal utama yang dipelajari oleh domain Changqiong adalah yang bebas dan tak terkendali. Maka dia tak terkalahkan. Tak seorang pun di seluruh 9 domain, atau bahkan 10 domain, dapat membunuhnya. Tidak masalah. Astan berkata, "Karena aku berani memberikannya, tentu saja akan ada cara untuk memecahkannya. Bebas dan mudah diciptakan olehku, jadi aku secara alami akan menciptakan kekuatan magis untuk menargetkan bebas dan mudah. Jangan bicarakan ini lagi. Bagaimana dengan bisnismu?" Julian menjawab, "Saya telah mendirikan sekte pengadilan surgawi di domain abadi, tetapi pengadilan surgawi sama sekali tidak terkenal sekarang. Bahkan jika saya memberitahu orang lain, tidak ada makhluk hidup yang akan mengetahuinya." Itu tidak mungkin. Astan berkata sambil tersenyum, "Setelah festival Hongmeng, pengadilan surgawi akan terkenal di 9 wilayah. Dengan kekuatanku saat ini, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk menempati posisi ketiga di peringkat kekacauan, dan aku bahkan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi pertama." Astan bertindak sangat percaya diri. Julian sedikit terkejut, lalu bertanya, "Apakah kamu berhasil menembus dan memasuki alam Dao bebas tingkat ke-11? Astan hanya tersenyum dan tidak banyak bicara tentang masalah ini. "Aku akan bertarung untuk tempat ketiga dan tempat pertama, dan kau harus mengambil tempat pertama di peringkat tak terbatas. Saat itu, pengadilan surgawi akan terkenal di seluruh dunia." Julian tersenyum dan berkata, "Saya tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat tak terbatas. Saya juga berencana untuk pergi ke peringkat kekacauan." Petik 2. Ketika Julian mengatakan ini, bahkan Astan pun tercengang. Dia tahu kekuatan Julian, sungguh luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan menyuruh Julian merebut tempat pertama dalam daftar Wuliang.
Tetapi untuk bersaing memperebutkan daftar kekacauan. Dia benar-benar tidak menduganya. Dia melirik Julian dan kemudian tertawa. Tidak buruk, kamu punya ambisi, tetapi menurutku kamu harus pergi ke Infinity Ranking terlebih dahulu. Jika kamu bisa memenangkan tempat pertama, maka tidak akan terlambat untuk pergi ke Chaos Ranking. Bagaimanapun, persaingan untuk kedua peringkat ini terpisah. Baiklah, mari kita dengarkan Saudara Astan. Julian mengangguk sedikit. Baiklah, kembalilah dan beristirahatlah dengan baik, lalu tunggu konferensi dimulai. Astan berhenti sebentar. Julian juga berdiri dan kembali. Sekarang dia tidak sabar untuk melihat kitab surga. Jika dia dapat mengolah kekuatan langit sebelum konferensi, peringkatnya dalam daftar kekacauan akan meningkat lagi. Meskipun hanya kurang dari 1000 tahun, tetapi bagi seseorang yang telah mencapai tingkatan Julian, sangat mudah untuk melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang. Orang-orang kuat lainnya takut akan konsekuensi perjalanan melintasi waktu, tetapi dia tidak takut. Dia kembali ke kediamannya. Begitu dia muncul di halaman, Ziwei pun muncul. Kamu pergi kemana? Ziwei berdiri di depan gerbang halaman, dengan lengan terlipat di dada, menatap Julian yang muncul. Kakak Astan ada di sini. Aku pergi mengobrol dengannya, kata Julian. Oh. Ziwei berjalan mendekat dan berkata, pemimpin Sekte Langit Atas juga telah tiba. Dia ingin bertemu denganmu. Silakan ikut denganku. Bersambung.